Shalom buat Bapak Ibu yang ada di rumah Tuhan hari ini maupun yang sedang menonton YouTube doa pagi kita di rumah masing-masing. WPD kita waktu pribadi dengan Allah, pembacaan Alkitabnya diambil dalam sekarang kitab Ulangan pasal 4. Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 20 saya akan membacakan buat Bapak Ibu. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan padamu. Matamu sendiri melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut kepada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ayat 5, ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu yang melakukan yang demikian dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukan itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadikan kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa, yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, seluruh bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, di dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 20 ini, Musa mengingatkan kepada umat Israel, yaitu bangsa pilihan Tuhan, atas segala yang telah Tuhan lakukan kepada mereka. Apa yang Tuhan lakukan kepada umatnya bangsa Israel? Yaitu Tuhan telah membebaskan mereka dari tanah perbudakan di Mesir. Bapak Ibu tahu sejak Israel ada di tanah Mesir, bangsa Israel di tanah Mesir itu sampai beranak bercucu sekitar 450 tahun. Dan apa yang mereka lakukan tidak enak. Karena mereka bukan di negaranya sendiri, mereka di negara orang lain. Dan mereka dijajah. Jadi apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, itu tidak ada hasilnya. Semua sesuatu yang mereka lakukan untuk bangsa Mesir. Karena mereka dijajah oleh bangsa Mesir di tanah Mesir. Jadi apa yang mereka lakukan sungguh sangat tidak menyenangkan. Mereka harus bekerja dari pagi sampai malam, dan seterusnya sampai 450 tahun. Dan itu tidak menyenangkan. Tentu tidak terjadi keadilan. Karena mereka orang yang diperbudak di tanah negeri orang lain. Nah, Tuhan tidak ingin umatnya itu lalu dalam perbudakan yang tidak menyenangkan, selalu bekerja dan tidak ada hasilnya. Apapun mereka kerjakan tidak hasilnya, apapun mereka perbuat tidak ada hasilnya. Yang malah menyenangkan adalah bangsa Mesir sendiri, sehingga makin maju karena umat Israel bekerja untuk mereka demikian. Sehingga sangat sedih, dan ketika bangsa umat Israel mulai berseru kepada Tuhannya, mengingat kembali kepada Allah mereka, maka Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan umat Israel dari tanah Mesir menuju Kanaan. Itu 450 tahun Bapak Ibu. Mereka dijajah oleh bangsa Mesir. Dan perjalanannya dari bangsa Mesir menuju ke tanah Kanaan 40 tahun. Mereka lakukan itu dan baru tiba sampai di sana. Itu yang Tuhan lakukan pertama. Tuhan membebaskan umat Israel
dari bangsa Mesir menuju tanah Kanaan yang penuh madu dan susu. Tanah mereka. Yang kedua, yang Tuhan lakukan adalah menyatakan mujizatnya selama ada di padang gurun selama 40 tahun. Tuhan menyediakan makanan, melindungi dengan tiang awan dan tiang api. Wow, bayangin, 40 tahun perjalanan dari bangsa Mesir menuju Kanaan. Mereka mau makan, Tuhan sediakan. Mau makan roti apa? Dunkin Donat, Pizza Hut. Ya, kalau sekarang ya, Tuhan sediakan. Saat itu dikasih makanan roti mana. Mereka tidak perlu memasaknya, tapi Tuhan sediakan. Wow, ketika mereka Tuhan bosan nih makan roti, mereka ingin makan daging. Tuhan juga kirimkan tanpa mereka perlu masak. 40 tahun Tuhan menyediakan makanan, memelihara mereka. Wow. Lalu selama 40 tahun itu mereka berjalan, tidak ada kendaraan, baik mobil, pesawat, kapal udara atau enggak. Mereka kalau jalan darat itu 40 tahun. Dan Tuhan melindungi mereka. Di padang pasir yang harus kita ketahui, kalau siang itu panasnya, panas pol, bisa berapa puluh derajat. Kalau malam dinginnya pun pol berapa puluh derajat. Ketika Tuhan izinkan saya dan istri bisa pergi ke tanah Kanaan, ke Israel, waktu Tudgair Israel datang katakan, selamat datang di Israel. Kalau Bapak Ibu mau lihat neraka, katanya tanda kutip, datang Israel pada pertengahan tahun. Katanya panasnya itu di Israel bisa mencapai 50-60 derajat. Jadi bisa bayangin, Israel pada gurun gitu, tapi sudah ada penuh keindahan kotanya, tapi kalau namanya panas, bisa 50-60 derajat, itu seperti neraka di bumi gitu. Panasnya minta ampun, daerah padang gurun, Timur Tengah. Dan kalau dingin, nah kebetulan waktu kami ada di Mesir, sebelum masuk Israel harus ke tanah Mesir dulu. Di situ dari gereja sampah, kami mau makan sore, padahal itu jam-jam 5-an. Saya tanya, ini kok dinginnya minta ampun. Saya tanya sama penjaga yang jual restoran tersebut, ini dinginnya Pak baru 8 derajat. Tapi luar biasa dinginnya, baru 8 derajat. Nanti kalau udah mulai malam dikit bisa minus. Wow, daerah padang pasir, meskipun dia padang pasir. Kalau dingin minta ampun. Lah kita aja di sini kalau di Surabaya aja 30 derajat udah panasnya, 32 derajat udah panas, 16 derajat udah sangat dingin. Nah disitulah, tapi Tuhan bisa pelihara mereka. Perjalanan 40 tahun. Ketika dinginnya minta ampun malam, Tuhan kasih tiang awan bagi bangsa Israel umatnya untuk tetap bisa melanjutkan perjalanan dengan nyaman. Amin. Itu kalau malam masuknya tiang api. Nah kalau siang panasnya, Tuhan kasih tiang awan supaya mereka tetap adem, nyaman untuk berjalan. Itulah pemeliharaan Tuhan. Yang kedua Tuhan lakukan pada bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Yang ketiga yang Tuhan lakukan adalah memberikan mereka umat Israel, umat Tuhan, bangsa Israel kemenangan demi kemenangan saat menghadapi perlawanan dari bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa waktu mereka selama 450 tahun ada di Mesir pada abad pertama, mereka itu dijadikan budak. Dan budak tidak bisa berperang. Mereka hanya tahunya bekerja siang dan malam dan siang istilahnya. Tidak tahu namanya berperang. Nah, ketika untuk menuju dari tanah Mesir menuju ke negara Israel, ke tanah Kanaan, mereka harus menghadapi bangsa-bangsa lain, karena harus melewati bangsa-bangsa lain menuju tanah Kanaan. Dan apa terjadi? Ada orang Amalek, ada lain-lain yang siap menghadang mereka, yang siap gak izinkan Israel melewat daerah mereka. Dan disinilah Tuhan memberikan kemenangan. Dari seorang budak bisa menjadi seorang tentara. Tapi Tuhan yang memberikan kemenangan. Budak gak bisa melawan prajurit, melawan tentara. Tapi kenapa bisa menang bangsa Israel? Karena Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan. Sehingga mereka bisa melawan bangsa-bangsa dan bisa nyampe ke tanah Kanaan. Wow, itu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Tuhan yang dahsyat. Karena itu, Musa mengingat kembali perbuatan ajaib yang Tuhan nyatakan di depan umat Israel. Dan Musa langsung memberikan nasihat-nasihatnya kepada mereka. Inilah nasihat-nasihatnya ayat 1 sampai 20, bahkan 1 pasal ayat 1 sampai 40.
Yang pertama nasihat Musa kepada umat Israel, juga kepada kita sebagai umat Tuhan yang percaya. Serta melihat kejadian-kejadian Tuhan yang luar biasa, nasihatnya adalah yang pertama, agar setiap mereka, maksudnya umat Israel dan kita orang percaya, menyadari dan bersyukur karena memiliki Allah yang dekat dan mengasihi umatnya. Amin. Itu ayat ke-7. Ayat ke-7 berkata, dari Ulangan pasal 4, sebab bangsa manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Wow. Tuhan memberikan luar biasa bahwa kita harus menyadari, umat Israel harus menyadari bahwa dan bersyukur karena memiliki Allah yang dekat dan mengasihi umatnya. Amin. Kita harus sadar bahwa kita dikasihi Tuhan. Kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Menjadi anak-anak Tuhan. Dulu kita budak dosa. Dan ketika Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa, kita dianggap menjadi anak-anak Tuhan. Sehingga ketika kita berkata, ya Tuhan, Tuhan dengan senang hati menyediakan telinganya untuk mendengar setiap seruan dan doa-doa kita. Amin. Bersyukur kita yang pertama mengingatkan bahwa kita punya Allah yang besar dan Allah yang peduli serta dekat. Nggak perlu kita jauh-jauh mencari Tuhan, berteriak besar-besar. Enggak. Kalau kita sudah ditebus dari dosa, belenggu dosa, warisan dosa, karena Yesus mati di atas kayu salib dan kita percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan, maka kita sudah menjadi anak Tuhan. Dan ketika kita menjadi anak Tuhan, maka kita sangat mudah memanggil Tuhan. Ya Bapa, ya Allah. Kenapa? Dia dekat kepada setiap orang yang hancur hatinya. Dia dekat kepada setiap umatnya yang berseru kepada Tuhan. Amin. Meskipun Bapak Ibu yang saat ini ada di rumah, tetapi kalau ibadah di minggu, kurang diizinkan ke datang gereja karena faktor sakit, tubuh, fisik yang sakit, atau kedua karena faktor umur. Lalu ibadahnya harus di rumah. Jangan khawatir. Kenapa? Tuhan tetap dekat kepada umatnya, kepada orang percaya yang berseru kepada Tuhan. Amin. Ketika kita berkata, Tuhan tolonglah saya. Tuhan hadir. Ketika kita memuji, Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus hadir. Tuhan hadir karena dia maha hadir. Dia hadir kepada orang yang memanggilnya. Amin. Tuhan yang besar, Tuhan yang suci, Tuhan yang dahsyat. Tapi dia hadir dan dekat kepada orang, kepada umatnya yang berseru kepadanya. Wow, siapakah kita? Penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan. Tapi kok bisa berhadapan dengan Tuhan? Bisa memanggil namanya, ya Allah, ya Bapa, ya Tuhanku, Yesus Kristus. Dan Tuhan datangi kita. Amin. Bersyukurlah kita punya Allah yang begitu besar. Tetapi dia Allah yang begitu dekat kepada kita. Dia tidak memandang status kita, mau kaya, mau miskin, mau pintar, atau bodoh. Tuhan dekat kepada orang yang berseru kepadanya. Amin. Harus bersyukur, sadari itu Bapak Ibu, kita semua. Juga yang di rumah sedang menonton, sedang menyaksikan ibadah 2 pagi ini. Firman Tuhan. Sadarilah bahwa Tuhan yang besar, yang suci, yang agung, tapi dia mau dekat kepada kita yang penuh keterbatasan, penuh kelemahan. Sehingga tidak bisa apa yang mau kita sombongkan di hadapan Tuhan. Dia yang sangat suci, sangat besar, sangat dahsyat keajaiban-keajaibannya. Tapi dia mau dekat dengan kita. 1-2 orang berkumpul dan menyebut namanya, yaitu Yesus Kristus, nama yang berkuasa di kolong langit, di bumi, di kolong bawah bumi. Nama yang besar dan dahsyat dan yang suci dan agung. Tapi dia mau hadir ketika kita memanggil, ya Tuhan, ya Bapakku, ya Allahku, Yesus Kristus, Juru Selamatku. Wow.
Ketika kita baru berseru aja Tuhan hadir. Apalagi kita berteriak, ya Tuhan tolonglah saya. Tentu dengan sukacita, dengan senang dia akan menolong. Karena dia Allah yang sangat-sangat dekat kepada kita. Itu yang harus kita ingat. Itu harus kita sadari. Bahwa Allah yang kita sembah. Allah yang besar tetapi juga Allah yang sangat dekat. Karena dia Allah yang peduli bagi kita. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, Musa mengingatkan kepada umat Israel. Juga kepada kita keturunan Israel rohani. Yang Tuhan ingatkan adalah dua, agar mereka, yaitu kita umat Israel rohani dan umat Israel yang asli, nah ya kan, harafiah yang ada di tanah Israel, agar jangan melupakan segala kebaikan Tuhan. Jangan melupakan segala kebaikan Tuhan, tetapi mengingatnya seumur hidup dan memberitakan kepada anak cucu mereka. Ayat 9. Ayat 9 berkata, tetapi dari Ulangan pasal 4 ayat 9 berkata, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Wow. Yang kedua yang Musa ingatkan kepada bangsa Israel, umat Tuhan, dan kita orang percaya, agar jangan pernah melupakan segala kebaikan Tuhan dan seumur hidup dan memberitakannya kepada anak cucu kita. Apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita? Musa berkata, hei umat Israel, ojo lali, ingat apa yang sudah Tuhan lakukan kepadamu. Tuhan sudah membebaskan kamu dari bangsa Mesir, dari budak menjadi umat kesayangannya. Dari tempat yang kamu harus bekerja terus, tapi nggak direken oleh bangsa Mesir. Mau sakit, mau susah, mau miskin, mau bodoh, tidak peduli. Karena kamu budak di Mesir. Tetapi Tuhan sayang, Tuhan sudah bebaskan sehingga kamu sampai di tanah Kanaan yang penuh limpah dan susu semua tersedia bagi kamu. Ingat itu. Dan juga waktu dalam perjalanan kamu dari bangsa Mesir menuju ke tanah Kanaan selama 40 tahun. Tuhan menolong kamu. Tuhan memelihara makananmu siang dan malam. Tuhan melindungi kamu dari sengatan matahari. Tuhan melindungi kamu dari kedinginan malam hari. Ingatlah itu. Dan beritahu kepada anak, cucu, cicitmu. Apa yang sudah Tuhan lakukan bagimu? Terima kasih Tuhan. Apa yang kita rasakan saat ini Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu sampai sehat, puji Tuhan, katakan itu karena kebaikan Tuhan, kebenaran Tuhan. Sehingga di dalam pandemik ini, saya bisa datang ke gereja, saya masih bisa berdoa, saya bisa memuji Tuhan, saya masih bisa mendengarkan firman Tuhan, bahkan saya bisa melayani di rumah Tuhan. Hei, itu karena kemurahan Tuhan, amin. Bukan karena gagah, kekuatan kita, penuh talenta, kepintaran kita, harta kita, tidak, itu hanya titipan Tuhan sementara. Tetapi semua itu kita bisa lakukan, kita terima adalah karena kebaikan Tuhan. Ingatlah itu. Amin. Karena di masa pandemi ini banyak orang yang sudah dipanggil Tuhan sebelum waktunya. Tapi saat ini kalau kita masih hidup, masih sehat, masih bekerja, masih bisa beribadah, masih bisa membaca kitab, itu karena kemurahan Tuhan. Beritahu kepada anakmu, beritahu kepada cucumu, bahwa kita saat ini karena kebaikan Tuhan, bahwa kita ada dan menerima segala sesuatu karena kemurahan Tuhan. Amin. Baik harta yang kita miliki, jabatan di dalam pekerjaan atau dalam suatu organisasi kerohanian di gereja, semua karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kita punya pikiran pintar, punya bakat talenta yang banyak, punya harta yang melimpah, karena kita bisa melayani Tuhan. Tidak. Tetapi karena Tuhan masih izinkan kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kesaksian, menjadi alatnya. Jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan. Harta sementara saja Tuhan titipkan. Kalau Tuhan izinkan ambil kembali, bisa bangkrut harta kita miliki. Kepintaran yang kita miliki, kalau Tuhan mau, bisa Tuhan ambil kembali sehingga kita tidak mengerti apa-apa. Bahkan kesehatan kita saat ini gagah. Kalau Tuhan mau ambil kesehatan kita, bisa. Kita bisa sakit, bahkan kita bisa menghadap Tuhan sebelum waktunya alias meninggal.
Tapi kalau saat ini kita bisa memiliki harta, saat ini kita bisa memiliki keluarga, saat ini kita masih bisa melayani pekerjaan Tuhan, saat ini kita bisa menikmati segala sesuatu. Itu semua karena Tuhan. Dan itu beritakan, kasih tahu kepada anak-anakmu, kasih tahu kepada cucu-cucumu. Itulah pesan Musa kepada umat Israel. Itulah pesan Musa juga, pesan Tuhan kepada kita yang saat ini ada di rumah Tuhan doa pagi. Dan juga kepada Bapak Ibu yang ada di rumah sedang berdoa dan menikmati firman Tuhan bersama-sama. Ingatlah apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Ojo sombong. Amin. Ojo lali. Ojo apalagi? Krungu, tidak mendengar. Dengarlah firman Tuhan. Dan beritahu kepada anak cucu kita, saudara-saudara kita. Itu pesan kedua. Pesan ketiga adalah agar pesan Musa kepada umat Israel dan juga pada kita. Pesan Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini. Agar mereka tetap taat dan setia melakukan segala perintah Tuhan. Ayat 5. Ulangan pasal 4 ayat 5 berkata, ingatlah aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukan itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadikan kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang ada pada waktu mendengar segala ketetapan ini dan berkata, memang bangsa-bangsa ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Umat yang bijaksana dan berakal budi. Yaitu ketika kita tetap taat dan setia melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan tidak bertentangan dengan perintah manusia. Perintah organisasi dunia, perintah suatu negara tidak bertentangan. Memang kadang-kadang tidak masuk akal, tetapi tidak bertentangan. Ketika kita mau taat melakukan perintah Tuhan. Contohnya dalam pandemi ini, ketika kita harus keluar harus pakai masker, Kok karena rajin ya salah sendiri. Karena sudah perintah Tuhan dan perintah negara supaya menjaga protokol kesehatan 3M. Haleluya. Misalkan diizinkan ibadah hanya umur 15 tahun sampai 60. Ya lakukan saja. Waktu itu berat ya biasa berkumpul bersama-sama. Tetapi saat ini belum diizinkan, taat saja. Karena perintah negara tidak bertentangan dengan perintah firman Tuhan. Amin. Dan lain-lainnya. Asal kita taat. Itu yang dalam hal apa sehari-hari. Ketika taat melakukan perintah Tuhan, dilihat dari kita mentaati peraturan-peraturan organisasi, peraturan-peraturan negara. Harus kita lakukan. Supaya kita tetap diberkati Tuhan. Perintah Alkitab 10 perintah Allah kita lakukan. Tetapi perintah manusia, perintah negara, organisasi kita lalaikan. Ya tetap bersalah. Tidak diizinkan Tuhan. Memang perintah Alkitab, firman Tuhan itu bertentangan dengan, kurang masuk akal dengan disamakan dengan perintah manusia, perintah organisasi, perintah suatu negara. Tetapi itu tidak bertentangan. Karena apa yang kita lakukan harus jadi berkat. Bukan hanya secara pribadi, tetapi secara orang. Karena Tuhan lihat dari buahnya lah kamu melihat apa itu orang itu cinta Tuhan atau tidak. Buahnya apa? Yang melakukan ketaatan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Bersyukur kalau doa pagi ini kita agak bebas ya. Tidak ada prokesnya, cuma penting pakai masker saja. Tapi kalau hari Minggu ada peraturannya, hanya umur 15 sampai 60, di atas dilarang. Dan lain-lain, mesti sehat. Tapi bukan berarti kita bertentangan perintah kita dengan organisasi atau dunia saat ini. Kita berdoa dan percaya ketika kita taat melakukan perintah Tuhan, pasti Tuhan akan tolong kita. Amin. Baca Alkitab setiap hari, perintah Tuhan. Iya, perintah gereja, WPDA, setiap jemaat gereja, sidang jemaat Allah, Ebenezer beserta satelitnya, wajib baca Alkitab setiap hari.
ada tuntunan. Perintah Tuhan, bacalah kitab setiap hari. Perintah organisasi gereja, bacalah kitab. Amin. Aduh, ini sulit Pak kalau ingat. Berdoa setiap hari. Iya, berdoa. Kalau kita mau mengingatkan bahwa kita harus belajar taat dan setia melakukan perintah Tuhan. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka. Kalau kita tetap mau diberkati oleh Tuhan, dilindungi Tuhan. Amin. Itu saja renungan kita pada pagi hari ini. Dan saya ada suatu kisah kesaksian waktu saya melayani, ada seorang yang berumur 72 tahun sebelum pandemi. Dia berkata, Pak Gosal, apapun yang terjadi, saya sudah pensiunan dari angkatan militer, Letnan 1. Saya tetap setia beribadah. Gereja belum buka, saya sudah ada di depan gereja. Saya masih bisa bawa mobil, saya sendiri ke gereja. Tapi saya beritahu, jangan lupa anak-anaknya, cucunya harus beribadah. Saat itu ibadah jam 6 pagi. Dia sudah datang. Saya sangat kagum. Kami belum buka pintu gereja, pintu halaman, parkiran, mereka sudah datang. Wow. Dan dia beritahu, hey, anak-anakku, cucuku, kamu harus gereja. Kamu baca Alkitab. Kenapa? Aku ini, apa yang kita miliki, itu semua karena Tuhan. Memang anak-anak yang empatnya sukses dalam berkarir pekerjaan. Sukses dalam rumah tangga, baik-baik. Dan beritahu, semua yang kita terima adalah karena Tuhan. Karena itu, jangan lupakan Tuhan. Wow. Mari kita ceritakan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Apa yang kita miliki. Keluarga yang baik, kesehatan yang baik, pekerjaan baik. Mari beritahu kepada anak dan cucu kita, kepada orang lain bahwa Tuhan itu baik. Sebab Tuhan itu besar, sebab kau besar. Haleluya. Oke. Sebab kau besar. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari kita berdoa, kita akan memberkati bangsa negara ini. Haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Tolong Roh Kudus mampukan buat kami sebagai umat Tuhan, umat Israel rohani, orang yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Selamatnya, untuk mengingat segala apa yang kami miliki, segala apa yang kami diizinkan Tuhan untuk menikmati dalam hidup ini, baik dalam kesehatan, baik dalam keluarga, rumah tangga yang baik, atau pekerjaan sampai saat ini yang kami lakukan, dan ibadah sampai saat ini kami bisa beribadah. Semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami sebagai isi dan jemaat Allah Ebenezer beserta satelit-satelitnya Tuhan, agar kami tetap setia melakukan firman Tuhan, sehingga kami akan menikmati mujizat-mujizat firman Tuhan, sehingga kami bisa memberitakan kepada banyak orang. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, sehingga kami ada saat ini bisa berdiri, bisa memuji Tuhan, bisa mendengar firman Tuhan, bisa berkarya, bekerja dalam hidup ini. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami semua yang sudah beribadah di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Apapun menjadi program mereka, kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Jadilah sesuai iman yang kami Tuhan. Jadilah sesuai iman kami, bahwa yang Tuhan akan memberikan kami dengan kesehatan,
Dalam nama Yesus, Tuhan akan memberkati kami dengan keluarga yang baik, hubungan suami istri, orang tua anak yang baik. Dalam nama Yesus, bahkan Tuhan memberkati pekerjaan kami. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, bangsa negara kami Indonesia. Berkati Tuhan, dalam nama Yesus, biar vaksin boleh terjadi dan seluruh rakyat Indonesia boleh terima vaksin, sehingga punya kekebalan imun, dan sehingga bisa kembali berkarya memuliakan Tuhan, dan bisa kembali berkarya bekerja untuk nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo beserta para staf menterinya, kepala-kepala daerah, dalam nama Yesus. Kota bangsa Indonesia, kota-kota di Indonesia, khususnya kota Surabaya, berkati dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan kesehatan, dan dengan keadilan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di kota kami Indonesia ini. Terima kasih Tuhan buat pemimpin-pemimpin rohani kami, gembala kami Bapak Pendeta Teguh Kurniawan. Berkati beliau Tuhan dengan kesehatan, dengan urapan Tuhan, sehingga setiap kebijakannya bisa memberkati gereja Tuhan Sidang Jemaat Allah Ebenezer, bisa memimpin mengembalakan umat Tuhan, sehingga kami bisa memberitakan tentang keajaiban Tuhan. Berkati istrinya, berkati anaknya, berkati usaha. Juga 12 majelis gereja kami, Tuhan juga berkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan usaha mereka, waktu keuangan mereka untuk memberkati pekerjaan Tuhan di gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer. Berkati mereka, setiap pastoral juga Tuhan berkati, setiap pengerja-pengerja gereja Sidang Allah Ebenezer, Tuhan memberkati, baik yang ada di satelit, di komisi, departemen, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa-doa kami pada pagi hari ini. Sekarang kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing dan melanjutkan segala aktivitas kami sepanjang hari. Biar Tuhan selalu bersama kami. Seperti firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati dan melindungi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Karena itu pulanglah dengan membawa berkat besar dari Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dari Roh Kudus yang akan memimpin, memberkati kita sesuai hidup dengan firman Tuhan setiap hari kita lakukan, dan menikmati mujizat-mujizat firman Tuhan yang kita lakukan setiap hari, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali akan menjemput kita semua. Yang percaya diberkatikan bersama. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.